Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta ngaji syariat siasi atau ngaji tuntunan Islam politik dari program yang dikembangkan Syarikat Islam Politik atau SIP yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah kita kembali ngaji. Ngaji kita fokuskan pada tuntunan Islam politik. Semalam kita juga punya program yang diberi judul Pembelajaran Intisari Islam Kafah. Seri yang ke-10 yang juga masuk di dalam materi Islam politik. Jadi Islam Kafah itu ada 15 program keimanan, program syariat syahsiah, syariat personal, termasuk sholatnya, kemudian puasa, haji, zakat, kemudian akhlak mulia, dan semalam pada tayangan yang ke-10 kita juga ngaji Islam politik itu materinya Islam politik. Tapi ngaji Islam politik semalam itu lebih banyak sebagai satu penalaran bahwa di dalam berislam itu tidak cukup hanya berislam personal atau pribadi, tapi juga harus mengikuti tuntunan Allah yang terkait dengan masalah perpolitikan, kehidupan sosial politik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini pendalaman dari surat yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis yang terkait dengan itu. Ini juga sudah ke seri yang ke-10. Ini seri yang ke-10 juga. Dan kita sudah menyelesaikan ngaji kita dengan intisari tuntunan Islam politik itu pada surat Al-Maidah 49 sampai ke 57. Nah, ini penjabaran dari teori Islam politik yang disampaikan di dalam surat Al-Maidah tersebut. Kita masuk kepada surat An-Nisa ayat ke-135 sampai ke 147. Insya Allah ini juga sudah berjalan sekitar 4 kali, dan kita sekarang seperti biasa ngaji surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-135 sampai ke 147, dan kemudian akan ditafsirkan oleh penafsir yang dibawakan oleh Pak Ustadz Haji Sa'roni untuk ayat lanjutannya yang kemarin. Insya Allah ayat yang ke-140. Saya kira dengan demikian kita semakin memperkaya kemampuan kita untuk memahami tuntunan Islam ini secara kafah, tuntunan Islam yang secara menyeluruh. Saya mengharap kita semua umat Islam itu betul-betul mentaati perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu itu sudah perintah itu. Masuklah kau. Masuklah. Itu perintah, fi'il amr itu. Karena perintah otomatis nggak ada lain kecuali kita harus melakukan.
Dan kalau tidak melakukan itu, pasti kita kena sanksi. Pasti kita kena sanksi. Jangan ngentengkan. Itu perintah, dan kalau tidak kita taati, kita kena sanksi. Jangan menganggap itu selesai hanya dengan memohon ampun, tidak bisa. Sunatullahnya tidak begitu. Nah, yang dimaksudkan, masuklah kamu ke dalam Islam secara lengkap, utuh. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali perintah untuk supaya harus berislam politik. Bagaimana kita harus berpartai politik. Bagaimana kita harus memilih pemimpin formal di dunia plural kita. Janganlah masuk ke dalam partai yang tidak mendukung Islam. Kita harus masuk partai Islam. Kita harus menghindarkan diri untuk membesarkan partai sekuler. Kita harus memilih orang mukmin, tidak hanya orang yang beragama Islam, apalagi yang lain. Itu perintah jelas. Dan kalau kita membuat kebijakan publik, lingkup kecil misalnya, kebijakan di dalam keluarga, lingkup kecil yang agak besar di dalam organisasi, menjadi ketua RT, ketua RW, menjadi rektor kampus, dekan fakultas, kebijakan publiknya itu harus syar'i juga. Dan itu sering diabaikan. Begitu kebijakan publiknya itu menentang Al-Quran, pasti Allah akan memberikan sanksi. Dan sanksinya bisa fid dunia wal akhirah. Jadi saudara sekalian, perintah itu yang membuat kita, Syarikat Islam Politik ini, membuat program supaya orang Islam itu memahami apa yang harus menjadi kewajibannya selain sholat, puasa, berakhlak baik. Nah, itu, yaitu kita harus memilih partai yang benar, kita harus memilih pemimpin formal di dunia plural kita yang benar, dan kita harus membuat kebijakan publik di lingkup manapun yang plural juga yang dengan benar. Monggo Pak Ustadz Sa'roni, kita melanjutkan ngaji kita, ngaji Al-Quran terkait dengan masalah tuntunan Islam politik atau syariat siasi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas? Di tempat saya jelas, insya Allah yang lain juga jelas. Jelas. Jelas sekali. Oh, iya, alhamdulillah Mas Kunin. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan umatnya. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji bersama-sama pada pagi hari ini, yakni di surah An-Nisa ayat 135 sampai 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tanhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نشيب قالوا ألم نستهوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نشيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk bacaan kita yakni di surah An-Nisa ayat 135 sampai 147. Di beberapa ayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa Allah dalam tanda petik, nah begitu ya, senantiasa mengutamakan kepada orang-orang beriman.
memberikan acungan jempol kepada orang-orang beriman, menaruh harapan besar kepada orang-orang beriman. Untuk apa? Agar orang-orang beriman itu bukan orang yang sukses untuk pribadi dan keluarganya saja, tetapi orang-orang yang bisa sukses menebar kebaikan di mana saja dia berada, di kantor, di masyarakat, apalagi harus berkiprah melalui konsep-konsep, yakni dalam pertemuan, konsep-konsep dalam bermasyarakat, termasuk bernegara, bahkan termasuk sampai lingkup dunia. Diharapkan peran umat Islam bukan hanya sekedar sekali lagi untuk pribadi, tetapi harus tampil di dunia, tampil di negara, tampil di lingkup di mana saja berada. Begitu Allah tadi mengatakan di ayat 135. Sehingga akan nampaklah dunia ini menjadi penuh dengan rahmat Allah. Muncullah orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang Islam, yang muncul sebuah nilai keadilan, kesejahteraan, kemapanan dalam hidup, dan tidak terjadi sesuatu pendoliman. Begitu harapan Allah sesuai dengan apa yang Allah sering memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat yang ke-135, 136. Karena betapa pentingnya orang-orang beriman itu untuk bisa mengelola sekecil apapun yang dikelola lingkupnya. Harapan itu Allah masih memberikan harapan lagi yang ada di ayat yang ke-137, yakni jangan sampai kita orang beriman itu terpengaruh dalam rangka mengatur negara, dalam rangka mengatur masyarakat, dalam rangka mengatur dunia ini terpengaruh oleh pikiran-pikiran, ide-ide oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyatakan yang kemarin, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Jangan begitu untuk mengatur sebuah masyarakat, untuk mengatur dunia. Kalau begitu nanti tidak akan terjadi sebuah keharmonisan. Sehingga muncullah di ayat yang ke-138 yang kemarin yang sudah kita bahas, kalau nanti akan muncul orang-orang yang dia tidak sejalan dengan Al-Quranul Karim, yakni orang-orang yang munafik, di mana suatu saat dia akan cenderung untuk mengikuti aturan Allah, suatu saat cenderung mengikuti hawa nafsu yang telah dibisikkan oleh iblis dan setan, suatu saat karena mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang munafik, yang mereka dalam kehidupannya tidak mempunyai patokan khusus, tidak mempunyai kekuatan hati, harus apa yang aku lakukan. Maka Allah memberikan peringatan di sini di ayat yang ke-140. Ini yang akan kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allah menjelaskan di sini, yakni yang berbunyi 140-nya, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum. Wa qad nazzala, sungguh telah Allah turunkan alaikum kepada kalian semuanya fil kitabi, yakni di dalam kitab yang namanya Al-Qur'an. Maaf, ini saya nggak bisa menampilkan belum nampak Ustadz, anunya yang 140-nya belum lengkap. Ya. Ini yang laptop saya yang kelihatannya tidak mau memunculkan. Tapi suara saya jelas nggak ya? Sampun, jelas. Nggih. Ya, sana aja saja kalau begitu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keterangan di sini bahwa Allah lah yang menurunkan kepada kalian semuanya berupa kitab Al-Qur'an. Di mana kitab Al-Qur'an yang tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman, hai orang-orang yang beriman, jadilah Anda sebagai seorang beriman. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Fuad tadi di awal, yakni udkhulu fis-silmi kafah. Artinya masuklah ke dalam Islam secara totalitas, yakni menjadikan Al-Quranul Karim adalah sebagai aturan yang senantiasa, syariat yang senantiasa akan kita bawa, karena itulah Allah yang memberikan konsep dalam kehidupan. Allah yang menciptakan alam semesta, ada matahari, ada planet, ada bumi, ada di bumi ini berbagai macam jenis tumbuhan, tanaman, hewan, dan macam-macam, semuanya karena mengikuti aturan Allah, hidup dengan keharmonisan yang sungguh luar biasa. Jadi, maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran sehingga orang-orang berimanlah yang mampu untuk nanti menjalankan misi-misi Al-Quran. Kehebatan-kehebatan ajaran Allah yang Allah nyatakan bahwa wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah yang nanti akan menyempurnakan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dan Allah akan menenggelamkan, gitu ya, akan menenggelamkan ajaran-ajaran selain ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat berikutnya lagi Allah mengatakan an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Di sini Allah memberikan informasi ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran yang komplit untuk pijakan, aturan, syariat dalam kehidupan kita, ketika kita secara pribadi, bermasyarakat, bernegara, atau mengatur dunia. An idza sami'tum, bahwasanya idza sami'tum, apabila kalian semuanya telah mendengar ayatillahi, yaitu ayat-ayat Allah yang Allah sudah turunkan tadi, yukfaru biha. Yukfaru biha. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yukfaru dari fi'il mudhari' yang maklumnya namanya adalah yakfuru. Yakfuru itu fi'il madhinya dari kata-kata kafaro. Artinya adalah mengingkari, mengkufuri, atau tidak mengakui. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut namanya cover. Sehingga cover itu artinya adalah penutup. Bagaimana buku itu biar tertutup dengan rapi, terlapisi sehingga tidak cepat rusak, ada namanya hardcover, ada covernya, ditutupi. Nah, sehingga di sini nanti akan ada yang yukfaru menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Kalau fi'il mudhari berarti nanti akan ada di zaman Rasulullah akan ada orang yang mengkufuri. Di zaman sahabat ada orang yang mengkufuri, di zaman tabi'ut tabi'in ada yang mengkufuri, termasuk zaman era 2021 ini pasti akan ada orang-orang yang mengkufuri. Sehingga Allah mengatakan di sini, ketika ada ayat-ayat Allah tadi, ada orang yang mengkufuri biha dengan ayat tersebut, wa yustahza'u sama, yakni menggunakan fi'il mudhari' yang namanya majhul. Artinya nanti ajaran agama Islam diketawain. Ajaran agama Islam direndahkan. Ajaran agama Islam dilecehkan. Ajaran agama Islam diketawain. Akan ada orang-orang begitu. Ini Allah memberikan keterangan. Nah, begitu ya. Tetapi Allah akan berikan keterangan berikutnya lagi. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, apa sikap kita? Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka kamu jangan duduk-duduk bersama dengan mereka. Jadi jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk, berarti di sini menunjukkan bahwa kita ini dilarang untuk bekerja sama dengan mereka, orang-orang yang dalam rangka hal ini untuk mengatur sebuah negara, menggunakan kebijakan-kebijakannya itu adalah yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah. Gimana Allah untuk mengaturnya? Jangan duduk bersama dengan mereka hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka semuanya itu nanti
memasuki dalam pembicaraan yang lain. Jadi boleh kita duduk dalam satu meja dalam rangka untuk mengurusi proyek itu. Kita boleh bertetangga dengan orang-orang yang orang-orang yang mengkufuri, menghina-hina ajaran agama Allah Subhanahu. Boleh bertetangga, tetapi dalam hal masalah akidah, ya, dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, maka jangan duduk bersama dengan mereka. Artinya berarti betapa mereka nanti pasti akan mempengaruhi kita. Pasti akan menjadikan kita semuanya nanti terjebak oleh pemikiran-pemikiran mereka, sehingga kita ikut arus mereka. Betapa yang terjadi saat sekarang ini, orang-orang yang kita lihat, yang mungkin kita juga dengar, zaman sekarang ini kalau kita mencari rezeki, zaman sekarang ini kalau kita bekerja tidak berkonsep seperti konsep sekarang, ya ajur. Maka muncullah namanya jujur, ajur. Nah, gitu ya. Jadi ini kan konsep-konsep orang-orang yang mereka tidak berlandaskan pada Al-Quran. Ketika kita berbuat jujur, seharusnya jujur itu akan mengarahkan kepada kita semuanya kesuksesan, tapi karena kita terpengaruh dalam rangka untuk bekerja, dipengaruhi oleh siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang mereka tidak percaya bahwa sesungguhnya orang-orang jujur mereka adalah orang-orang yang menang. Kita terpengaruh oleh perilaku orang-orang kafir. Sehingga menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang ikut arus jujur, ajur. Betapa banyak ya konsep-konsep dalam bermasyarakat. Kadang-kadang kita begitu. Atau yang sering muncul di kaos-kaos itu kan, nah, ini kelihatannya hanya ada di kaos. Tetapi itu pengaruh yang sebenarnya luar biasa. Nah, cuek is the best. Wah, ini ya. Ini jauh dari ajaran agama Islam. Ajarannya setan, ajarannya iblis, ya begitu. Ngapain hidup harus ngurusi orang lain? Ngapain hidup harus ngurusi tetangga, harus ngurusi apalagi orang luar negeri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Maka barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan orang-orang Islam, apakah itu senegara, ataukah itu sekota, ataukah itu mungkin sedunia, maka kata Rasulullah, falaysa minhum, tidak layak orang itu disebut sebagai seorang mukmin. Betapa Allah memberikan ketenangan pada kita semuanya, harus saling tolong-menolong, ya gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong-menolong dalam hal masalah kebaikan dan ketakwaan. Nah, sehingga di sini Allah memberikan keterangan apabila kita nanti masih tetap, nah begitu ya, suap, kita rasanya sekarang sudah biasa. Nah, gitu ya. Apa kata Allah? Innakum izam misluhum. Kalau begitu, kamu sama seperti mereka. Maka Allah menutup di ayat yang ke-140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah itu adalah jami'ul munafiqina, akan mengumpulkan orang-orang yang munafik, wal kafirina, orang-orang kafir itu fi jahannama jami'a. Ayat ini memberikan tekanan kita orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran bahwa penyelamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah sebagaimana Allah tadi mengatakan, waqad nazzala alaikum fil kitab. Dalam tanda petik sekali lagi ya, harapan besar, nah begitu ya, dari berbagai macam ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan bisa menenteramkan dunia, menjadikan masyarakat adil dan makmur, mensejahterakan, itu apabila orang-orang yang pelaku-pelaku di setiap lini, di mana di situ ada orang yang memimpin, ada orang yang melakukan, apabila mereka semuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah barusan yang kemarin kita selesaikan bersama-sama, yakni ibadah bulan suci Ramadan, ya, di mana di bulan Ramadan itu yang Allah memberikan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum,
Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kalian semuanya, juga kepada umat-umat sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang sangat menarik sekali buat kita semuanya. Ayolah hadirin rahimakumullah. Jadi puasa yang Allah telah tetapkan, ini maaf saya nggak bisa menampilkan di tafsir muyassarnya. Sudah saya siapkan sebenarnya, laptop saya saja yang mungkin bermasalah ini ya. Sehingga Allah memberikan keterangan di tafsir muyassar itu dijelaskan sungguh luar biasa di sini. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya dan menjalankan syariatnya, ya orang beriman, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa, nah, gitu ya, dan juga orang-orang sebelum kamu. Nah, endingnya puasa yang sebagai sarana untuk menjadikan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa ini berarti menunjukkan apa? Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang tattaqun, menggunakan fi'il mudhari. Ya, la'allakum tattaqun menggunakan fi'il mudhari. Artinya hasil dari pelatihan selama di bulan Ramadan itu akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kapan bertakwanya? Nah, ini menggunakan fi'il mudhari itu berarti senantiasa. Ya, senantiasa detik ini, jam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi apakah semuanya orang-orang yang berpuasa itu nanti akan mampu untuk menggapai sebuah nilai ketakwaan? Allah memberikan keterangan di sini, la'alla, semoga saja, agar supaya. Sehingga banyak nanti orang-orang yang berpuasa tetapi nggak mendapatkan derajat sampai menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir ini dijelaskan apa maksud daripada tattaqun itu, fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayah. Hasil dari puasa di bulan Ramadan itu akan menjadikan orang-orang yang senantiasa taj'aluna, orang-orang yang mampu menjadikan bainakum, antara kalian semuanya, wa bainal ma'asyi, yaitu di antara kemaksiatan, wiqayah, ada jarak, ada penjagaan, sehingga tidak sampai berbuat kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita mungkin punya mobil mau dimasukkan ke dalam garasi kita, yang garasinya mungkin cukup sempit, nah gitu ya. Biasanya mobil kita ini di belakang ada dikasih alarm ya, karena begitu mundur jarak kurang 1 meter sudah berbunyi tit tit, agak dekat lagi sehingga muncul tititnya lebih kencang lagi. Begitu kurang katakanlah 30 cm bahwa kendaraannya sudah waktunya untuk berhenti, maka semakin cepat. Nah, ini namanya wiqayah. Wiqayah. Sehingga begitu ada sebuah nilai perbuatan, pekerjaan yang ada mengandung nilai kemaksiatan, sehingga akan menjadikan kita semuanya akan terhenti kita. Ini maksiat. Ini haram. Ini perbuatan batil. Ini perbuatan dolim. Ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu hasil dari berpuasa selama di bulan Ramadan. Sehingga Masya Allah, sungguh luar biasa. Mata kita senantiasa akan taat kepada Allah. Telinga kita taat kepada Allah. Lisan kita senantiasa melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita berbuat, kaki kita melangkah. Semuanya nanti terhadap kemaksiatan itu sudah menjadi orang-orang yang di dalam diri orang-orang yang beriman itu adalah sungguh luar biasa. Ada perasaan, ada sensitif ketika ada menghadapi sebuah kemaksiatan. Sehingga muncullah bita'atihi, taat kepada Allah, wa ibadatihi wahda, dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sehingga kalau tadi di ayat yang
140 tadi Allah mengatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Allah menyindir yang ada di dalam surat Jum'ah itu, jangan sampai kamu wahai orang-orang beriman ketika kamu ada di dalam Al-Qur'an, kamu membaca Al-Qur'an, kamu memahami Al-Qur'an, jangan sampai Al-Qur'an itu seperti kama salil khimari yahmilu asfar, seperti keledai yang mengangkut buku-buku. Jadi Allah menggambarkan bahwa apabila di antara kita umat Islam yang dia itu paham tentang Al-Quran, membaca Al-Quran tadarus di bulan Ramadan, namun perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti seperti keledai. Nah, harapannya kita dengan puasa itu akan menjadi orang-orang yang senantiasa perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita senantiasa seperti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini sungguh luar biasa. Sehingga kalau kita sudah menjadi orang yang beriman seperti itu, kita akan mampu, oh ini perbuatan kafir. Ini perbuatannya orang munafik. Ini perbuatannya orang-orang yang zalim. Ini perbuatannya orang-orang musyrik. Sehingga kita paham. Kenapa? Karena kita dilatih, di-drill oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Nah, dan hasil yang luar biasa, agar kita betul-betul mantap di ayat yang ke-140 tadi ya, surat An-Nisa 140, bahwa Quran itulah yang nanti membedakan antara kita orang kafir dan orang-orang munafik tadi. Allah menjelaskan di surat Ali Imran, yang kita semuanya, terutama para khatib ini senantiasa hafal ini ya. Jadi Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, tadi setelah selesai di bulan Ramadan, kita dididik menjadi orang yang bertakwa tadi. Jadi setelah kita menjadi orang-orang yang hebat, perilaku kita, akhlak kita, keinginan kita, tujuan kita, kebijakan kita menjadi orang-orang yang hebat, yang senantiasa menebar kebaikan, kesenangan buat orang lain, tidak mendolimi, tidak menyakiti, tidak menyengsarakan, itu adalah produk dari orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pertahankan nilai-nilai seperti itu di mana saja dan kapan saja. Allah menutupnya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita boleh pensiun dari guru. Kita boleh pensiun dari kerja sebagai dosen. Kita boleh pensiun dari kerja sebagai seorang dokter. Kita boleh pensiun kerja dari wartawan. Kita boleh pensiun dari kerja sebuah perusahaan. Kita boleh pensiun dari politisi. Tetapi kita tidak boleh pensiun untuk menjadi orang yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia dan kepada alam semesta sampai titik darah penghabisan. Sungguh luar biasa ajaran Islam mengarahkan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang super seperti Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah tadi makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik melihat ya celah-celah tentang masalah kelemahan umat Islam, bagaimana umat Islam yang mempunyai nilai yang tinggi luar biasa ini senantiasa kita dicari titik kelemahannya, titik sehingga kita semuanya bisa ikuti mereka semuanya. Nah, ketakwaan inilah kalau di dalam tafsir Muyassar surat Ali Imran ini yang perlu kita pahami. Makna takwa itu tidak sebagaimana yang selama ini kita lihat di tulisan maupun disampaikan oleh di beberapa forum. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Kalau di tafsir sini ada tambahannya. Jadi yang pertama makna kita takwa kepada Allah itu zalika bi ayyuta'a fala yu'sa. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan kita tidak bermaksiat.
Artinya tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini yang kedua. Wa yushkar fala yukfar. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, fala yukfar. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuskar yang paling gampangnya adalah kita setiap saat akan mengakui. Karena yukfar itu menutupi. Sehingga yuskar syakaro itu artinya adalah menganggap, mengakui, membuka diri. Itu namanya bersyukur. Sehingga bersyukur itu orang-orang yang mengakui. Kamu sekarang bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah Allah berikan ilmu. Kamu sekarang sudah punya rumah, alhamdulillah Allah berikan rumah. Kamu sekarang sudah punya anak, alhamdulillah Allah berikan. Nah, itu namanya kita yushkar, bersyukur. Dan bersyukur itu banyak ayat yang menjelaskan bahwa terus dalam kehidupan kita harus bersyukur dan bersyukur. Tapi kadang yang aneh di antara kita, kamu sekarang uangnya banyak ya? Jawabannya adalah alhamdulillah. Gimana keadaan kamu sekarang ini? Pas kebetulan utangnya banyak, nggak punya uang. Mau mengucapkan alhamdulillah itu rasanya berat sekali. Nah, gitu ya. Inilah kadang-kadang di antara kita. Padahal yang namanya bersyukur kepada Allah dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi sakit, tetap kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dalam kondisi kita punya uang banyak maupun tidak punya uang, tetap kita harus mengucapkan alhamdulillah. Sehingga penyakit-penyakit yang macam-macam, kalau hati kita lapang, begitu ya, mungkin di sini Pak Kanto ada Pak Fuad bisa menjelaskan banyak, gitu ya. Nah, jadi asal muasal dari berbagai macam penyakit itu dari hati. Kalau hati kita lapang, senantiasa diserahkan kepada Allah, yushkar, mengakui akan kebesaran Allah, Allah yang membolak-balikkan situasi kondisi dunia, agar kita semuanya mampu untuk berjuang, agar kita semuanya mampu untuk berjihad. Itu merupakan bentuk yushkar. Jadi jangan sampai ketika kita semuanya dalam kondisi sehat, alhamdulillah dengan kencang, tetapi begitu sakit, mengucapkan alhamdulillah rasanya berat. Tidak boleh begitu. Tetap kondisi apapun kita harus membuka diri. Alhamdulillah. Yang ketiga, makna daripada bertakwa adalah wa yuzkar fala yunsa. Senantiasa mengingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutnya, dawamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum. Kalau kalian sudah mampu mempertahankan, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, senantiasa bersyukur, hidup harus menjadi enjoy, hidup harus kita nikmati, hidup kita harus senang, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Pertahankanlah situasi, suasana, kegembiraan seperti itu sampai akhir hayat kalian. Nah, gitu ya. Dan senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pula melupakan Allah. Maka kalau seperti itu, itulah konsep kehidupan yang insya Allah kita semuanya bisa menjadi orang yang mati husnul khotimah. Sehingga banyak di antara kita memberikan pemahaman mati husnul khotimah itu apabila akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya itu aja. Mati husnul khotimah itu di akhir hayat kehidupan kita ini, akhir-akhir kehidupan kita, satu, setidak-tidaknya tidak menyengsarakan pihak orang-orang yang kita tinggal. Ya, gitu ya. Setidak-tidaknya ketika kita meninggal dunia itu menjadikan orang-orang yang kita tinggal itu tidak merasa terbebani dengan apa yang ada atas kehendak Allah itu. Karena banyak di antara kita sebelum meninggal dia seperti berita Ali Sharon, gitu ya, Perdana Menteri Israel, pembunuh 3.000 orang Palestina. Jadi sebelum meninggal ternyata dia sudah koma selama 8 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa, koma selama 8 tahun dan akhirnya dia meninggal dunia, ditimbang, sempat-sempatnya nimbang, gitu ya. Berat badannya tinggal 15 kilogram. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Akhir kehidupan yang su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah, akhir kehidupan kita masih bisa berjuang, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa untuk berdakwah, kita masih bisa membaca Al-Quran, kita masih bisa sholat, kita masih bisa membantu kepada orang lain, kita masih bisa membuat kesenangan orang lain, dan ketika akhirnya kita juga mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan apabila kita semuanya di mana saja, kapan saja,
kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Termasuk di dalam hal ini ketika kita lagi dalam posisi bermasyarakat, juga berkeluarga. Inilah sehingga ayat yang ke-140 akan menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang tetap konsis berpegang kepada ajaran agama Allah yang akan menghantarkan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dunia tertata dengan keharmonisan sebagaimana Allah menata alam semesta harmonis yang sungguh luar biasa. Wallahu a'lam. Sekira mungkin itu. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun Pak Saroni. Ustadz, ini bisa di off-kan lagi nih anunya apa? Share screen-nya ini. Gih, share screen-nya yang masuk mohon di off-kan supaya wajah-wajah nampak kembali. Monggo Ustadz, share screen-nya di off-kan. Ya. Di laptop saya ini kebetulan nggak bisa muncul ini. Di off-kan aja yang sudah di share screen ini. Aku mau tanya Pak Fuad. Sebentar. Share screen-nya ini supaya Pak di share screen-nya ini di unshare, ditutup. Oh, iya, sebentar. Okay. Ini di sini kami untuk keluar nggak bisa ini Pak. You cannot start screen share. Ya, juga ya di off kan nggak bisa dicabut bisa lah. Nah tadi itu keluar Pak. Nggih, monggo dicabut aja. Di unshare screen. Ini kami harus dijadikan host dulu kelihatannya. Sebentar. Bisa di off kan ini. Di layar saya sudah off Pak Fuad. Oh, hilang Pak Fuad. Suara Pak Fuad hilang. Itu Sakronoi Ustaz yang share screen mungkin bisa. Atas nama Sakronoi itu yang share screen mungkin bisa di off kan. Nah, sudah. Masalahnya anunya Pak Saroni tadi ada problem sehingga tidak bisa. Sudah Pak, sudah Ustaz. Ya sudah saya lihat sudah. Ya, jadi alhamdulillah, insya Allah sekarang kita bisa share screen. Kalau yang lain yang bisa karena tadi sudah dihapus. Moga silakan tadi Pak Kanto mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Kanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ayat 140 itu tadi kalau yang saya baca dari dua penterjemah atau dua penafsir yang sebut hanya orang kafir di situ. Enggak, yang munafiknya saya enggak jelas itu di sebelah mana. Jadi sekitar 135 sampai 140 itu kan kita bicara tentang orang kafir. Orang yang enggak mau jangan bersama mereka. Lah sekarang di sekeliling kita ini, nah itu yang repot. Teman saya sholat, puasa, tapi milih wong Kristen misalnya. Ini termasuk kelompok orang munafik apa orang kafir begini ini. Itu loh perlu dijawab itu. Atau teman saya ya sholat, ya gak nyolong sandal, tapi bari itu menggelapkan bantuan sosial. Nah, itu namanya apa orang kayak gini nih? Berapa banyak orang itu harus dikatakan jangan dijadikan kawan.
tiap hari, tiap bulan, atau setahun sekali. Ini persoalan besar yang kita hadapi sebetulnya ini. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ini Pak Kanto menanyakan yang 140. Ini saya share screen yang 140 ini. Monggo silakan Ustadz disampaikan bagaimana komentarnya. Monggo silakan. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Fuad, di keliling kita itu ada orang sholat, ada orang puasa, tapi gak milih pemimpin mukmin misalnya, atau enggak punya partainya sekuler, atau dia ya ngaji, ya macam-macam, tapi dia misalnya menggelapkan bansos misalnya. Nah, orang-orang yang begini ini perlu diajak bicara tuh, kita tinggalkan saja. Itu loh pertanyaan pokok saya. Iya, betul. Allahu Akbar. Tadi itu Pak Saroni sudah menyampaikan, saya juga pada pengantar mengatakan, Allah itu perintahnya kepada orang yang namanya beriman itu untuk berislam itu secara kafah, lengkap. Nah, ini Pak Saroni perlu memberikan penjelasan. Apakah orang yang sudah rutin sholat, tetapi dia mempunyai perilaku berpolitik yang salah, itu bagaimana itu? Nah, itu pertanyaan Pak Kanto. Terhadap orang yang seperti itu, kita jadikan teman atau tidak? Kita jadikan orang yang harus menjadi operasional pembimbingan kita, atau kita jadikan pemimpin malah. Nah, kalau itu kita lakukan, apa tidak haram itu? Kita sendiri menjadi salah, tidak mengikuti perintah tuntunan Islam politik. Itu saya kira pertanyaannya Pak Kanto. Moga Pak Saroni. Iya, terima kasih. Jadi di ayat yang ke-138, Allah memberikan berita di sini, basyiril munafikin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang munafik, bi anna lahum adzaban alima. Ada pertemuan yang kemarin yang sudah kita bahas tentang masalah ciri-ciri orang munafik, perilaku orang-orang munafik. Di sini Allah memberikan berita bahwa berikan kabar gembira orang-orang munafik, orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian, tidak konsis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena al-munafikin ini menunjukkan jamak, sehingga di ayat yang ke-139 itu Allah memberikan sifat alladzina. Jadi alladzina itu isim mausul. Isim mausul berarti fungsinya untuk memberikan keterangan pada lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya al-munafik. Al-munafikin orangnya banyak, sehingga ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan di sini di dalam ayat ini, alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Yakni orang-orang yang mereka semuanya ternyata satu aulia, maknanya kan banyak ya. Satu, menjadi teman setia. Dua, menjadi teman akrab. 3, menjadi pelindung. 4, menjadi pemimpin. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang memilih seperti itu jelas dia adalah orang-orang munafik. Kalau dia dalam hal masalah seperti ini munafik, seakan-akan Allah memberikan keterangan. Maka pada ayat yang ke-140, waqad nazzala alaikum fil kitab. Sungguh telah Allah turunkan kepada kalian semuanya pedoman kalian semuanya untuk menghadapi orang-orang munafik. Salah satunya di sini dijelaskan orang-orang munafik itu apa? Pekerjaannya adalah yukfaru biha, yustahza'u biha. Pekerjaan orang munafik itu adalah orang-orang yang yukfaru, menutupi ayat-ayat Allah seakan-akan nggak ada ayat. Bila ada larangan, jangan kamu pilih mereka yang selain orang beriman. Mereka nggak ngereken dengan ayat itu. Itu ciri-ciri munafik. Wa yustahza'u biha, dan juga orang-orang yang merendahkan, ya, mengejek, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup di ayat yang terakhir 140, innallaha jami'ul munafikina wal kafirin. Ya. Sesungguhnya Allah lah yang nanti akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi tugas kita saat sekarang ini sebagaimana Allah juga mengutus kepada Rasulullah
wa'andir. Anda adalah hanya sekedar sebagai mubasyir dan mundir. Anda cuma sekedar memberikan peringatan, kabar, peringatan, kabar gembira, peringatan, dan kabar gembira saja. Untuk masalah bagaimana mereka semuanya nanti di akhir, itu adalah Allah yang mempunyai kewenangan. Jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya, begitu Pak Kanto. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gini loh, saya ketemu Mr. X. Ya sholat, dia suka-suka bohong juga. Lah orang seperti ini perlu saya jadikan teman berpolitik atau tidak? Kalau saya sih saya tinggal. Tapi kan situasi sekarang itu begitu. Ada partai Islam tapi pemimpinnya korup misalnya. Itu harus didalili itu partai itu. Tidak ada umat Islam yang berani mendalili seperti itu. Oh ini partai Islam tapi ribet gitu. Jangan dipilih. Kan gitu tugasnya yang saya tanyakan itu. Maaf, Ya. terima kasih. Pak Kanto, mungkin kita nanti itu sebagai suatu kasus-kasus ya. Jadi kalau ada partai Islam yang kemudian pemimpinnya korup, ya harus ditindak lah Pak Kanto oleh partai Islam itu. Dia sudah tidak layak memimpin partai Islam. Nah itu otomatis tergantung pada partai Islamnya. Yang tadi Pak Kanto sampaikan itu yang lebih mudah difahami. Ini ada partai Islam, ini ada partai non-Islam atau partai sekuler. Jangan orang Islam itu memilih partai yang non-Islam atau partai sekuler. Itu tidak mungkin kita bisa ngoreksi apapun itu terhadap partai sekuler. Karena pemimpin mereka, ADART mereka memang tidak Islamik. Itu yang lebih sulit, yang lebih mudah untuk kita lakukan. Sedangkan partai Islam yang masih belum ideologis istilah sekarang itu. Ada partai Islam ideologis dan ada partai Islam yang non ideologis. Maka langkah kedua orang Islam itu tinggalkan partai sekuler, yang kedua adalah tinggalkan partai Islam yang non ideologis. Saya kira itu catatannya. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Kanto. Dan mari kita bersama-sama sama Muslim menguatkan partai Islam ideologis untuk menjadi pemimpin dunia plural kita, karena itu target yang penting di dalam perintah itu tadi yang tadi disampaikan itu ya, nomor 139. Orang-orang munafik itu orang-orang yang memilih kafir menjadi pemimpin, padahal di situ banyak orang mukmin. Ayat tangguna indahum izzata, apakah mereka itu mimpinya mendapatkan kekuatan dari orang kafir itu? Padahal fa'innal izzata lillahi jami'a, padahal punya kekuatan yang real itu ada miliknya Allah. Kebodohan orang munafik itu adalah mereka berpikir akan mendapatkan kekuatan real, kekuatan dari orang-orang kafir, sehingga mereka memilih orang kafir menjadi pemimpin. Padahal kekuatan yang benar itu milik Allah semuanya. Nah itu orang munafik, ciri salah satunya yang jelas di sini, siapapun orang, bagaimanapun klaimnya dia, kalau memilih kafir menjadi pemimpin, dia munafik. Itu menurut ayat ini. Dan kemudian diterangkan efek pada ayat 140 itu. Terhadap orang munafik yang seperti 139 itu, Pak Kanto, yang sukanya menutupi ayat-ayat Al-Quran tentang Islam politik, mereka bahkan menghinakan, melecehkan ayat Al-Quran, jangan sekali-kali kita duduk bersama mereka itu. Jangan fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Sampai mereka balik kepada keimanan yang benar lah. Jangan duduk bersama mereka. Itu jelas ini. Jangan sekali-kali taqudu ma'ahum. Jadi ini jelas ini. Jadi itu saya kira mungkin tambahan saya terhadap pertanyaannya Pak Kanto. Mari kita selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Kita tidak menyelamatkan yang lain. Diri kita dengan memilih teman-teman orang yang benar, pemimpin yang benar, partai yang benar. Mungkin itu catatan saya tambahannya. Monggo silakan yang lain.
Baiklah, tadi kok ada yang mau tanya lagi saya dengar. Siapa? Monggo silakan. Alhamdulillah. Monggo Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul ini anunya Pak, gambarnya ini. Itu masalah dalam suatu hadis itu kan dikatakan bahwa jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita juga melihat orang yang sesungguhnya juga lihat dari penampilannya, dari yang kelihatan dan sebagainya, ya begitu kelihatannya bagus dan sebagainya. Kalau dia tidak mampu, apakah itu akan kita pilih jadi pemimpin? Karena tunggulah kehancurannya. Jadi kan bisa jadi bahwa begitu orangnya bagus, sama lembut, macam-macam, tapi karena tidak ada kemampuan di dalam hal itu kan bisa terjadi bahwa akibatnya kepada kita semua. Nah, ini barangkali yang perhatikan seperti itu. Nah, ini barangkali bisa ditambah dengan ayat-ayat yang itulah kira-kira begitu. Jadi Pak Sugimin menyampaikan satu hadis yang terkait dengan kemampuan. Kemampuan ini otomatis harus dirinci lebih detail. Kemampuan terkait dengan apa? Monggo Pak Saroni dikomentari apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena terkait dengan masalah hadis, kita harus nomor satu mengoreksi hadis itu kesahihannya, dan yang kedua matan hadis itu clear, detail, atau hanya umum. Jangan sampai kita melihat hadis itu dengan isi yang bersifat umum yang sebetulnya harus didetailkan itu. Sedangkan Al-Quran itu di situ ada yang umum tapi juga sampai ada yang detail. Dan dalam sistem acuan Islam, hadis itu penjelas Al-Quran, bukan dibalik. Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Jadi tadi sudah dibacakan surat dari An-Nisa tentang masalah kepemimpinan. Kriteria pertama, tidak boleh memilih kafir, walaupun mungkin titelnya sepanjang kilometer. Walaupun kedermawanannya sepanjang kilometer, tidak bisa. Kuncinya dia tidak layak menjadi pemimpin di dalam dunia plural, yang di dalam dunia plural itu ada orang beragama Islam yang baik. Saya kira itu kunci. Baru kemudian kriteria berikutnya bahwa dia ada kemampuan kapabilitasnya di aspek-aspek tertentu. Dan jangan lupa Bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu para peserta, manusia itu ditentukan oleh isi hatinya, bukan isi otaknya. Ingat, manusia ditentukan oleh isi hatinya, bukan isi otaknya. Jadi mulailah dengan isi hati orang itu yang dipilih, baru diambil isi otaknya yang banyak. Saya kira itu catatan saya pada Pak Kimin, karena sekarang ini ada kecenderungan yang tadi disampaikan Pak Kanto, atas nama ahli, atas nama sesuai, kemudian dia memilih orang yang salah terkait dengan masalah perintah Al-Quran. Jangan sampai kita terjebak oleh model-model berpikir yang memanipulasi makna berislam yang benar. Monggo Pak Ustadz Saroni ditanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Sugimin tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Idza wusidal amru fantadiris sa'ah. Idza wusidal amru ala ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini sebenarnya hadis yang memang sifatnya umum. Semua perbuatan sekecil apapun, contoh katakanlah mungkin hanya sekedar nambal ban sepeda, nah begitu ya.
Ternyata kita yang tidak pernah nambal ban, kita dikasih peralatan yang komplit. Nah, kita coba untuk bagaimana cara membuka ban, bagaimana cara, nggak bisa nanti malah justru bannya itu yang pecah-pecah. Nah, gitu ya. Ini perkara yang gampang, yang perlu ada keilmuannya. Apalagi lingkup untuk sekelas negara, sekelas dunia yang harus membawa amanah. Amanah ini nanti menyakiti orang lain atau tidak. Ketika aku membuat sebuah kebijakan begini, nanti itu akan membahayakan orang lain atau tidak. Nah, itulah Al-Quran sudah memberikan tips-tipsnya. Al-Quran sudah memberikan keterangan-keterangan walaupun secara global, ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Jadi secara globalnya adalah kita dilarang untuk mendolimi, kita dilarang menyakiti, kita wajib untuk suka memberikan pertolongan, kita memudahkan urusan orang lain, kita membantu kepada orang lain. Prinsip di dalam Islam, memudahkan segala urusan. Bukan malah justru untuk kita menjadi orang-orang yang hanya untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan harta yang banyak, hanya untuk selamat diri kita dan keluarga kita, atau mungkin hanya partainya, tetapi tidak berdampak kepada semua. Apalagi kalau kita bernegara tidak berdampak kepada semua negara, semua bangsa. Ini yang harus senantiasa dipikirkan pada kita semuanya. Maka dari itulah hasil dari tadi ketika kita menjadi orang-orang yang beriman sempurna, yang bertakwa, yang layak sebenarnya untuk dikasih amanah. Kenapa? Senantiasa taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Senantiasa bersyukur dan tidak pernah mengkufuri. Senantiasa ingat akan ayat-ayat Allah, ingat akan Allah, dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira mungkin begitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu tambahan dari beliau. Hadisnya Sahih Bukhari, tapi belum Sahih Bukhari Muslim. Itu adalah kesahihan level kedua. Hadis itu kesahihan yang utama adalah Sahih Bukhari Muslim, kedua Sahih oleh Bukhari, yang ketiga Sahih oleh Muslim, baru yang keempat Sahih oleh yang lain-lain. Dengan demikian juga kita tahu matannya, tadi disampaikan oleh Ustaz Sorni, juga matannya umum. Suatu yang bersifat umum, termasuk sampai tambal ban itu. Apalagi jadi pemimpin. Tapi kata kuncinya menurut saya, Al-Quran nomor satu yang dipegang. Itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang mukmin, sama-sama mukmin, yang Islamnya kafah, kemudian yang satu mempunyai keahlian di dalam memimpin, yang satu tidak mempunyai keahlian dalam memimpin, maka yang kita pilih yang punya keahlian memimpin. Jangan dipilih yang katanya keahliannya memimpin, tapi dia tidak masuk dalam kualifikasi mukmin sesuai yang dianjurkan atau disebutkan dalam Al-Quran. Jadi saya kira ini catatan tambahan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Sugimin, karena banyak kita itu sekarang dia dipojokkan atas nama hadis terus melanggar Al-Quran. Atas nama hadis kemudian dia menafikan Al-Quran. Dan itu memang adalah suatu cara mereka untuk menghancurkan umat Islam. Monggo silakan yang lain. Mbak Fitria, ada komentar? Lama ini Mbak Fitria ini tidak muncul ini. Mbak Fitria itu punya konsep yang sangat bagus menurut saya. Beliau itu sangat khawatir tentang balkanisasi Indonesia. Balkanisasi Indonesia. Sekarang ini sedang ada upaya untuk melakukan balkanisasi Indonesia. Indonesia dijadikan seperti Balkan, dipecah dan kemudian diambil oleh orang lain. Ya Ustadz, Assalamualaikum, baru bergabung ini. Baru bergabung lagi setelah sekian lama. Jadi baru aja muncul, masih mengikuti dulu Ustadz. Lanjut. Tapi ide antuna bahwa harus kita waspadai balkanisasi Indonesia. Insya Allah itu pelemahan ketahanan regional, Ustadz. Ya, itu dia. Alhamdulillah, Boya. Satu waktu panjenengan memberikan apa istilahnya wawasan itu di dalam forum kita, dalam program SIP itu akan appreciated itu. Monggo silakan yang lain.
Monggo, mari. Kalau memang tidak ada yang lain, saya kira memang jadwal kita ngaji ini 9 sampai 10, maka kita bisa tutup pengajian kita hari ini. Tapi jangan lupa kita masih punya istilahnya rekamannya nanti. Iya, siar ulangnya Ustaz ya. Ya, siar selalu ulang ada. ya Ustaz ya. Ya, siar ada selalu. Ada di dalam YouTube channel Syarikat Islam Politik. Nanti diklik YouTube, channelnya ditulis Syarikat Islam Politik, diklik logo shape, yaitu bintang di arena merah putih, kemudian di situ dilihat ngaji Al-Quran seri yang keberapa. Ini yang sudah seri yang ke-10, Ibu Fitri ya. Ini seri ke-10. Ada seri 1, 2, 3, insya Allah kalau orang Islam mau ngikuti 1 sampai dengan 10 ini, dia menjadi lebih ngerti bahwa perintah Allah tentang berislam harus utuh kafah. Itu sangat mutlak. Kalau ada berislam hanya ritual, termasuk yang dermawan saja, mengabaikan bahkan melanggar perintah Islam politik, jangan mimpi dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah, sanksi dari Allah fid dunya wal akhir. Saya kira itu catatan ujung saya di dalam kita menyadarkan umat supaya berislam yang lengkap, utuh. Ya Islam ritual, ya akhlaknya, ya berpolitiknya. Jangan sampai masuk partai sekuler, memilih orang kafir sebagai pemimpin, dan membuat kebijakan yang anti-Islam. Saya kira demikian saudara sekalian, mari kita akhiri ngaji kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.